Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Indralaya ingin menampilkan video dengan judul materi yaitu Logika Molekuler Organisme Makhluk Hidup. Perkenalkan, nama saya Maulina Dinda Putri beserta rekan saya yaitu ada Anggraini, saya Destin Sultita. Saya Meitian Lestari. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Objek atau sampel yang digunakan, yang pertama kucing, yang kedua manusia, yang ketiga putri malu, yang keempat siput. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Yang kedua, temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati. Kemudian, rekam perilaku objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Prinsip logika molekul organisme adalah prinsip yang membahas tentang bagaimana sekumpulan benda-benda tak hidup menyusun organisme hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Menurut Sustis, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bersifat homeostatis, bersifat kompleks dan terorganisir dengan baik, merespon bila ada rangsangan, bereproduksi, serta tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Untuk lebih jelas mengenai makhluk hidup, mari kita perhatikan video-video berikut ini. Dapat bernapas. Semua makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan melakukan proses ini, dan proses ini berlangsung siang dan malam selama makhluk tersebut hidup. Dalam proses pernapasan, makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Dapat bergerak dan berpindah tempat. Makhluk hidup memiliki kemampuan berpindah tempat atau bergerak, sehingga memungkinkan hewan dan manusia dapat berjalan dan berlari. Membutuhkan makan dan minum. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga, untuk tumbuh kembang, dan untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak. Sedangkan air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat, vitamin, dan mineral. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan bereaksi setelah menerima rangsangan hanya dimiliki makhluk hidup. Dapat berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya disebut berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak ada yang melahirkan dan ada yang bertelur, sedangkan tumbuhan dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan batang. Nah, setelah kita melihat beberapa video tadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri dan karakteristik, yaitu yang pertama dapat bernapas, yang kedua dapat bergerak atau berpindah tempat, yang ketiga membutuhkan makan dan minum, yang keempat peka terhadap rangsangan, yang kelima dapat berkembang biak. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.